Oke, halo Pergom-gom dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Jonathan Sutiono. Saya berasal dari kelas SIB dengan NIM 825240047. Nah, di sini saya akan membahas tentang proyek ujian akhir semester web development dengan membuat sisi backend dan sisi frontend. Yang pertama kita buat dari sisi backend dulu dengan membuat database tugas akhir. Database tugas akhir ini mempunyai tabel sebagai berikut. Ada admin, bimbingan, dosen, kategori, mahasiswa, pembimbing, penasihat, penguji, peserta, dan ujian. Untuk tabel mahasiswa, dosen, penasihat, dan peserta telah kita buat sebelum proyek ini pun dijalankan. Yang telah kita tambahkan merupakan peserta, bimbingan, pembimbing, ujian, dan penguji, dan kategori. Untuk pembimbing dan penguji merupakan tabel hasil relasional. Oke, kita lanjut ke penjelasan yang pertama, yaitu tabel admin. Di sini, tabel admin mempunyai struktur sebagai berikut, yaitu ada admin ID, admin user. Oke, mari kita lanjut ke penjelasan tabel pertama. Yang pertama ada tabel admin, di mana tabel admin ini memiliki struktur sebagai berikut. Ada admin ID, admin username, dan admin password. Tabel ini digunakan untuk login ke dalam dashboard untuk backend. Yang kedua ada tabel bimbingan, mempunyai struktur sebagai berikut. Ada tabel bimbingan ID, dosen NDDN yang mereferens ke tabel dosen, mahasiswa NPM yang mereferens ke tabel mahasiswa. Lalu ada tanggal bimbingan, isi bimbingan, dan dokumen bimbingan. Lalu ada tabel dosen dengan struktur sebagai berikut. Lalu kita lanjut ke tabel kategori. Untuk kategori ini menampung data-data kategori skripsi nanti dengan struktur sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke bagian mahasiswa. Untuk mahasiswa sendiri, ini adalah menampung data-data mahasiswa dengan struktur sebagai berikut. NPM sebagai primary key, nama, alamat, date of birth, dan keterangan. Lalu ada tabel pembimbing. Di sini kita membuat tabel penasihat dan pembimbing itu terlihat beda. Dengan tabel pembimbing dengan atribut menambahkan seperti peran dan bimbingan ID yang mereferensi ke dalam tabel bimbingan dan dosen EDN yang mereferensi ke tabel dosen dengan struktur sebagai berikut. Pembimbing ID kita buat primary key. Lalu ada tabel penasihat. Nah, tabel penasihat ini strukturnya berbeda dengan pembimbing, yaitu ada mahasiswa NPM yang referensi ke tabel mahasiswa, dosen NDDN yang mereferensi ke tabel dosen, lalu ada penasihat file dan penasihat keterangan. Kalau saya membuat tabel penguji, di sini ada atribut sebagai berikut dan struktur seperti ini. Ada penguji ID sebagai primary key dan ujian ID yang mereferensi ke tabel ujian. Ada dosen NDN yang mereferensi ke tabel dosen. Lalu ada penguji peran, catatan, dan kita lanjut ke bagian peserta.
Untuk peserta ini, data sebagai berikut dengan tabel sebagai berikut. Di sini ada mahasiswa NPM yang mereferensi dari tabel mahasiswa, lalu ada peserta semester, ada tahun akademik, ada tanggal daftar, judul, dan keterangan. Dan yang terakhir ada tabel ujian. Di tabel ujian ini memiliki primary key ujian ID. Seperti yang bisa dilihat, lalu ada atribut NPM yang mereferensi dari tabel mahasiswa, lalu ada ujian tanggal, ujian waktu, dan ujian file. Oke, mari kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk tampilan dashboard seperti ini, mungkin yang pertama kita coba untuk memasukkan data mahasiswa. Kita masukkan NPM-nya. Di sini kita akan mencoba mengimport data mahasiswa. Oke, dari yang telah kita input, data akan tersimpan dengan nama Ignacio Joseph Wijaya. Dan kita mau mengedit sebagai berikut. Kita mau edit tanggal lahirnya. Jadi seperti ini. Lalu kita pencet ubah dan tanggal lahir pun berubah. Lalu untuk hapus, kita dapat menghapus seperti berikut. Nanti di bagian sini akan diberikan alert, yaitu data berhasil dihapus. Kita pencet oke. Oke, data berhasil dihapus. Begitu juga sama dengan yang ada di input-input lainnya. Lalu kita membuat dashboard tersebut dengan menggunakan logo avatar ini, menggunakan data foto kita dan data nama dan NIM kita. Oke, mungkin untuk tampilan seperti berikut. Lalu kita lanjut ke bagian source code. Untuk source code, di sini kita menggunakan folder admin. Di folder admin ini terdapat folder bagian kode, di mana bagian kode ini ada footer PHP, head.php, javascript.php, menu PHP, dan menu nav.php. Nah, bagian kode ini menyimpan kode-kode yang ada di dalam dashboard untuk meringkas semua perbagian dashboard tersebut agar tidak terlalu banyak kodenya. Untuk CSS sendiri kita menggunakan Bootstrap. Lalu untuk image 2 ini merupakan folder image yang nanti kita akan gunakan jika sebuah input menggunakan file yang berbentuk JPG, info, ataupun PDF. Nah, lanjut kita ada bagian JS juga. Mungkin kita lanjut dulu dari yang pertama tuh ada edit bimbingan.php sebagai contoh. Ini merupakan kode dari bimbingan.php. Nah, edit ini digunakan untuk mengedit sebuah bimbingan itu sendiri. Bisa mulai dari dosen NIDN-nya, beserta judulnya, bimbingan tanggalnya mungkin yang bisa diedit, dan juga bimbingan isinya.
Oke, kita lanjut mungkin dari inputnya dulu, input bimbingan. Nah, di sini kita menginput data-data yang ada di sebelumnya. Dari tabel bimbingan ini kita kan mengambil data-data juga dari bimbingan yang dicampur dengan dari tabel mahasiswa dan dosen dan peserta. Seperti berikut. Lalu untuk hapus ini kodenya seperti berikut. Jadi kita dapat menghapus data bimbingan berdasarkan bimbingan ID dan akan menampilkan alert data berhasil dihapus. Oke, kita balik lagi ke bagian dashboard. Di bagian dashboard ini kita bisa log out. Dan jika kita masuk ke dalam input.php, nah dia akan tidak bisa masuk ke dalam input tersebut karena kita harus menggunakan login untuk memasuki input tersebut. Oke, kita coba login dulu. Oke, login sudah berhasil dan dashboard akan ditampilkan. Segitu mungkin dari bagian backend, dan kita lanjut ke bagian front end. Sekarang kita lanjut untuk bagian front end, di mana yang pertama, ketentuan pertama itu kita membuat dari navbar. Navbar di sini ada logo Untar yang telah kita ubah, dan ada menu home, peta, drop-down dosen, dan mahasiswa drop-down. Dan di sini saya menambahkan teks yang bernama hi, koma titik. Seperti untuk kayak tampilan user yang baru masuk. Lalu pada bagian dosen ini akan menampilkan data-data dosen yang di drop down dan diambil dari tabel dosen. Begitupun mahasiswa. Lanjut kita ke bagian peta. Dari menu peta ini kita dapat menuju ke suatu link PHP tersebut untuk didirect ke Maps Universitas Tarumanegara seperti berikut. Berikut adalah tampilannya. Oke, untuk balik ke home, kita dapat memencet home karena sudah terhubung dengan index.php. Oke, kita ke bagian bawah. Nah, di sini kita menggunakan carousel untuk bisa nge-slide gambar. Untuk fotonya sendiri itu kita menggunakan image yang telah tadi kita download dari folder image 2 untuk memasukkan gambar tersebut. Lalu pada bagian ini kita mengambil dari data tabel peserta dan menampilkan data-data sebagai berikut. Mungkin kita lanjut dulu untuk bagian source code ini. Untuk source code ini kita menggunakan row atas. Nah, dengan kode seperti berikut, maka dia akan menampilkan nama mahasiswa, NPM, semester, tahun akademik, tanggal daftar, keterangan peserta, dan file peserta. Lalu dia akan juga
memberikan peserta dokumen yang diambil dari tabel tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk yang kanan ini kita menggunakan list group, dan untuk jika mendekatkan maka dia akan aktif. Oke, untuk kode ini seperti berikut. Dimana kita mengambil dari tabel ujian. Nah, dengan list group tombolnya aktif. Maka dapat jika kita mendekatkan, dia akan berwarna biru. Lalu, untuk galeri foto ini kita mengambil dari data-data dari tabel ujian dan digabung dengan peserta judul. Maka hasilnya seperti berikut. Ini merupakan foto dari tabel ujian dan dengan di bawahnya itu ada peserta judul. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini saya mengambil untuk satu bentuk, satu bagian. Dan maksud saya tuh dari satu bentuk ini, saya ambil dari satu tabel. Nah, di sini yang pertama tuh ada tabel kategori. Tabel kategori ini berbentuk tabel. Lalu untuk card ini, kita menggunakan tabel nasihat. Lalu untuk yang kanan ini kita juga berbentuk kartu, namun tidak menggunakan gambar. Ini diambil dari tabel penguji. Lalu untuk tabel yang di bawah ini, kita menggunakan tabel mahasiswa. Dan untuk yang di sini, kita menggunakan tabel bimbing. Dan untuk dropdownnya kita menggunakan data bimbingan dari tabel bimbingan. Dan untuk yang pojok kanan bawah ini adalah input manual. Berisikan tentang data mahasiswa yang telah kita input tadi. Nah, dengan menggunakan kode sebagai berikut. Dengan H5 data mahasiswa, dan kita membuat data-data tersebut terlihat kanan kiri. Oke, mungkin sekian penjelasan saya terkait proyek ujian akhir web development kali ini. Sekian dan terima kasih.